Action. Listi? Ayo, Apa kabar? baik. Ayo gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh, kok kesini sih ada urusan apa nih? Iya, lagi jalan aja sih, lagi main-main. Kan udah lulus juga. Apa ya? Kadang kangen kampus. Iya, kalian aku juga yuk. Listi nggak kuliah apa? Soalnya aku lagi kosong hari ini, terus aja belajar di sini. Oh gitu enaknya, udah pulang. Kayaknya sih yuk, sebenarnya aku sibuk banget. Oh gitu. Tadi ngapain aja? Gimana kuliahnya tadi hari ini? Agak ngantuk sih di kelas. Kenapa? Istirahatnya udah kurang nih di rumah. Banyak kerjain tugas, terus di luar juga banyak kegiatan. Kayak gitu. Kegiatan. Kuliah kegiatan apa aja sih, Lis? Maksudnya kalau akademik apa aja, ngapain aja sih? Terus non akademiknya kayak gimana juga? Kalau akademik, jujur aja semester ini aku ngambil SKS yang agak banyak dan semua mata kuliahnya itu berat semua gitu. Kalau di luar ada organisasi sama kepanitiaan. Oke. Terus organisasi sama kepanitiaan apa aja sih yang sekarang Listi ikutin? Aku kalau organisasi di Salam sama Fusi, terus sama GCUI. Kalau kepanitiaan lagi ngurusin Women Days nih yuk. Oh, Women Days. Acara kayak gimana tuh? Cara buat kemusliman UI. Terus banyak sih, banyak acaranya di sana, ada seminar, terus ada talk show, ada juga kayak kompetisi untuk muslimah di Indonesia gitu, karena kami jajarannya di Indonesia bukan cuma di UI. Sibuk ya, banyak ya. Terus tugas ada tiap hari atau ya cukup memporsir waktu seberapa nih? Berapa persen nih kira-kira waktu yang keambil sama tugas-tugas kuliah, terus juga mungkin belajar kuis kayak gitu? Kalau tugas tiap masuk kelas pasti keluarnya dapat tugas gitu. Setiap dosen itu kayak nggak mau tahu kesibukan mahasiswanya, pasti akhirnya ngasih tugas. Untuk kuis pun ada beberapa mata kuliah yang tiap minggunya itu pasti ada kuis. Gitu ya, berarti udah organisasi kayaknya banyak kerjaan, terus sibuk kepanitiaan, Women Days yang kayaknya skalanya udah besar banget gitu ya. Terus ini gimana nih cara listing atur waktunya? Di samping organisasi udah juga ada urusan akademik yang tentu aja jadi prioritas utama gitu ya. Ini sih untuk sekarang mungkin aku lebih fleksibel aja gitu. Kalau dulu kan aku kayak harus belajar tuh harus di rumah, harus di kamar sendiri gitu. Tapi mengingat kesibukan sekarang, aku kayak belajar dimanapun bisa, dengan situasi apapun bisa gitu. Jadi nggak terlalu mengganggu aja sih. Oh gitu, jadi ya gimana caranya aja sih ya gitu ya. Biar bisa jalan seimbang semuanya. Terus kalau ngelihat kesibukan yang bener-bener padat gitu ya Lis ya, itu sering down atau sakit gitu nggak sih Lis? Awal-awal sih sakit, sempat sakit secara fisik. Terus kalau misalnya udah sakit, misalnya kayak sakit perut atau mahkuk kambuh kayak gitu, jadi inget rumah gitu. Oh, Listi dari daerah kan ya? Iya, aku dari daerah. Dari mana Listi? Aku dari Magelang yuk. Oh gitu, berarti jauh dari rumah. Terus apa nih Listi? Kira-kira yang dikangenin kalau pas sakit, yang dikangenin dari rumah itu yang kayak gimana sih? Sebenarnya aku kangen suasana rumah, terus perawatan dari orang tua gitu kan, karena di sini emang kayak bener-bener harus ngurus semuanya sendiri gitu. Ngekos ya? Iya, harus sedih juga gitu, kayak makan cari sendiri, nyuci harus sendiri kayak gitu. Itu salah satu ujian terberat itu ketika aku sakit, dan itu salah satu titik puncaknya aku homesick. Oh gitu. Kenapa sih Lis waktu sakit kamu ngerasain apa nih? Kok sampai segitu kangennya gitu? Terus siapa nih? Oh kira-kira orang-orang yang buat kamu kangen banget nih waktu sakit? Ya pastinya kalau misalnya kita sakit kan pengen apa ya? Pengen diperhatikan gitu kan. Dan terlebih ketika aku sakit itu di rumah biasanya dirawat sepenuhnya sama ibuku. Jadi orang yang paling aku kangenin ya ibu ya. Tapi untuk sekarang apa ya, aku tahu sadar diri gitu, aku sebenarnya udah mahasiswa gitu, harus mengurus semuanya sendiri, aku merantau di sini.
tujuan Listi kesini sebenarnya apa sih? Maksudnya Listi merantau jauh-jauh kesini gitu ya, hidup sendiri. Pasti ada tujuan yang benar-benar bikin Listi, oke, aku harus bertahan nih di sini kayak gitu. Apa sih kira-kira motivasi sama tujuannya Listi kayak gitu? Maksudnya motivasi dalam kuliah atau merantau? Kuliah dan merantau. Sebenarnya tujuanku sih belajar ya. Tujuan utama itu belajar karena apa ya, aku merasa di sini itu kualitas pendidikannya udah bagus gitu loh. Dan tujuan merantau biar aku bisa menempa diriku sendiri gitu dengan berbagai keadaan. Dan yang salah satunya itu diuji ketika merantau, di mana aku itu jauh dari orang tua, aku mungkin bertemu orang baru, bertemu dengan budaya baru, bertemu teman-teman baru kayak gitu. Oke. Terus ada nggak orang yang paling bikin kamu bertahan di sini? Maksudnya orang di balik semua perjuangan kamu. Ada Boleh tahu nggak siapa? orang tua pastinya. Orang tua. Iya. Kenapa orang tua kamu pengen apa sih dari orang tua ini sehingga kamu bisa tetap berjuang sampai sekarang? Aku pengen bagian mereka karena dulu gini ya, yuk aku pengen cerita, boleh nggak? Boleh, cerita aja. Dulu itu sempat ada statement dari ibuku gitu kan, yang menyatakan dia pengen salah satu anaknya itu kuliah di Jakarta gitu. Ya walaupun ini di Depok tapi paling nggak kan dekat sama Jakarta. Dan itu ketika aku SMP, jadi aku udah membulatkan tekad aku pengen kuliah di Jakarta gitu. Sebenarnya ada alasan dari ibuku sendiri nih yang ya mungkin aku nggak bisa cerita gitu kan, nggak bisa cerita ke orang lain, tapi salah satu alasan terkuat itu membahagiakan mereka. Itu aja sih, bikin mereka bahagia ya. Jadinya tantangan apapun, hambatan apapun, insya Allah aku bisa hadapi. Bagus banget. Terus ada nggak hambatan-hambatan yang bikin kamu kadang aduh capek nih gitu, atau ya hambatan kamu merantau di sini terus kamu kuliah di sini juga ada nggak? Hambatan sih apa ya, bayangan orang-orang itu masih Bayangan orang-orang rumah ya. ya. Ketika bahkan aku sedang apa ya, sibuk banget gitu kan, aku biasa terbayang-bayang mereka gitu loh. Aku pengen pulang terus, tapi ketika aku mengingat kesibukan di sini yang memang mengharuskan banyak tenaga, banyak pikiran, ya udah aku harus bertahan dulu gitu. Jadi solusinya buat hambatan-hambatannya yang kangen itu Aku sih sekarang kayak lebih intensif untuk menghubungi mereka gitu. Jadi untuk mengobati kangen itu aku mungkin tiap hari atau 3 hari sekali itu aku telepon ke rumah, telepon bapak, telepon ibu, telepon kakak gitu ya. Ya udah, kayaknya harus buru-buru ke tempat lain nih Listi. Listi juga mesti belajar lagi kan ya. Iya, yuk doain aja yuk. Nah, jadi makasih udah mau ngobrol-ngobrol sama Ayu. Semoga apa yang jadi tujuan Listi bisa tercapai dan gak kangen-kangen lagi, bisa cepet pulang bentar lagi ya. Ya udah, Ayu pamit ya. Makasih ya Listi. Assalamualaikum. Salam. Oke, dadah Listi. Dadah, yuk.